Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu. Hari ini siapa yang hadir? Jadi siswanya 33 kurang 1 ini izin Amra, ibunya sudah menelpon ibu. Dia jarang ya. Ibu minta keluar. Rio silakan baca doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Ya. Jadi pembelajaran kemarin tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan transfer energi dari satu titik tropik ke titik tropik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Ya, kemarin kita mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem ada satu ekosistem darat, yang kedua ekosistem laut, yang ketiga ekosistem sawah. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Materinya adalah pencemaran lingkungan hidup. Pikirkan dengan gambar di muka. Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Ya. Sampah yang berserakan ya. Pembakaran sampah mengakibatkan polusi udara. Ya, yang lain? Ya, silakan. Apa ya menurut pendapat kamu? Sampah daripada dibakar, lebih baik dikuburkan saja. Ya. Silakan. Ya, lagi. Lebih baik buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Janur? Selain mengganggu pemandangan, hal tersebut juga dapat membuat kesehatan manusia jadi menurun. Yang pertama adalah mengganggu pernapasan, ya enggak? Apabila ada sampah di pinggir jalan, otomatis mengganggu lingkungan. Selain itu baunya mengganggu pernapasan kita. Yang kedua, sebaiknya sampah tersebut ya dikumpulkan di satu tempat. Yang keduanya harusnya sampah dipilah dulu ya, dipikirkan sampah yang bisa didaur ulang, yang ada bisa langsung dimasukkan di tempat yang ada sampah itu ya. Biasanya di pinggir jalan ada juga situ tempat sampah. Terus setelah itu biasanya kalau sampah ini dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir, yaitu cara di Martapura. Di situ bisa diolah ya, yang dipilah-pilah. Di sini ada pemulungnya banyak. Karena pas kamu semalam ada penelitian di situ, jadi punya sudah tahu tempat di situ. Sampah dipilah, ada pemulungnya yang ambil di sisi. Sedangkan ini beberapa yang khusus darurat, sampah yang tidak bisa, sampah yang tidak bisa dibuatkan lubangan besar kayak batu bara itu di lubangan besar dimasukkan, terus karena cairannya bisa untuk mengaliri listrik tempat pembuangan sampah itu ya. Yang selanjutnya apa gambar ini? Silakan. Ya. Air sungai yang tercemar akibat membuang sampah sembarangan. Ya. Yang lain itu silakan. Ya. Membuang sampah di sungai akan berakibat sangat fatal karena mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Yang lain? Ya. Pada gambar tersebut terlihat pencemaran air yang dapat berdampak pada ekosistem lingkungan dan mengganggu flora dan fauna pada ekosistem tersebut. Ya, ini sebenarnya pembuangan sampah di sungai ya. Di sungai itu sebenarnya tidak boleh dibuangi sampah. Biasanya ada dekat rumah di belakangnya ada sungai enggak? Biasanya apa saja dibuang ke situ? Limbah, cucian rumah tangga, limbah pabrik juga apa dibuang ke situ. Akhirnya apa mengganggu ekosistem air sungai, mengganggu ekosistem air laut. Sebenarnya sampah itu jangan dibuang ke sungai, mengakibatkan yang pertama mengakibatkan banjir, yang kedua mengganggu ekosistem air sungai dan laut. Giri silakan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan menyajikan laporan hasil pengamatan.
2. Menganalisis penyebab dan dampak negatif dari pencemaran lingkungan dengan menyajikan data. Pembelajaran hari ini diulangi ya, berarti mengidentifikasi pencemaran lingkungan kita dengan menyajikan laporan hasil pengamatan. Yang kedua, menganalisis penyebab dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Silakan buka HP kalian ya yang sudah ikutin di grup. Ibu mengirim soal Dr. Bang 10 soal. Silakan dikerjakan, waktunya sekitar 15 menit. Ibu kasih waktu 10 soal, ada kendalanya, jadinya kayak apa? Silakan. Ayo mulai dikerjakan. Soalnya nomor 1 sampai dengan 10. Siapa yang buat sama tangan? Sudah semuanya? Lanjutkan ya. Sekarang kita mulai materi pembelajaran pencemaran lingkungan hidup. Silakan dibuka buku paket biologi kalian halaman 270 ya. Silakan siapa yang mau membacakan tentang Muhammad Rizky Hidayat. Pencemaran udara. Pencemaran udara masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara: bebasnya karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2 ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran, atau asap rokok, asap cerobong pabrik. Adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga dapat menebarkan partikel-partikel ke udara. Ya, yang pertama pencemaran udara, yang pertama adalah dari asap pabrik. Yang kedua biasanya ada kebakaran di hutan. Ada kebakaran hutan. Yang ketiga biasanya ada gunung meletus. Nah, gunung meletus tersebut juga mengganggu pencemaran udara. Yang berikutnya ada contoh lagi asap kendaraan ya, asap kendaraan yang biasanya kadang-kadang olimus berhabis sudah diganti jadi asapnya, apalagi yang memakai kendaraan anak muda berang, nah asapnya mengganggu yang di belakangnya ya Kak. Yang berikutnya adalah tentang pembuangan itu ya, dari asap kendaraan, dari kebakaran, sampah ya Kak, itu mengganggu polusi udara. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Umumnya limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. Limbah industri yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, sayuran, plywood, pengawet, buah, dan lain-lain. Yang pertama biasanya kalau pencemaran tanah, kalau di daerah sini ya ada batu bara. Nah, batu bara itu dilubangi, airnya timbul ya enggak? Itu biasanya kalau airnya mengalir ke sawah mengganggu petani di sawah. Biasanya tanamannya jadi mati. Contohnya di Sungai Bogor seperti itu ya. Pembuangan air limbah batu bara mengakibatkan tanaman jadi mati. Yang kedua biasanya dari pestisida ya. Petani menyemprot tanaman ya supaya tidak lubang apa biasanya sayuran itu lubang-lubang biar bagus tanamnya segar-segar. Tapi akibatnya kalau hama itu sudah disemprot sekali, otomatis benar tanamannya segar.
bagus. Tapi kita yang menggunakan dari pestiksida tersebut, manusia sayurannya biasanya nantinya yang bagus-bagus segar dalam orang itu sebenarnya salah karena ada pestisida. Sebenarnya kamu dari sayuran itu ada yang bagus itu benar Pak, tapi orang biasanya nggak mau. Kenapa? Sayurannya mau banget. Sebenarnya itu adalah sama tidak disemprot asli. Itu di sekitarnya sudah baik. Tapi alhamdulillah sayuran bagus, harusnya dicucinya berkali-kali karena ada pestisida. Pestisida tersebut kalau dipakai manusia tidak baik untuk kesehatan. Makanya banyak penyakit itu bisa ditimbulkan dari pestisida. Nah kalau kamu sudah disemprot sekali ya, itu biasanya namanya mbak. Jadi kemratnya harus di atas dosisnya. Mau sekarang dosisnya 2, berarti harus lagi kemratnya dosisnya 4 di atas. Nah itu yang mengakibatkan kebutuhan Pak. Silakan diamati dan diberikan pencemaran lingkungan. APD kalian ya. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yang pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme hidup. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Sekian dulu pembahasan singkat tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah itu adalah video dari pencemaran lingkungan. Nah dari pencemaran lingkungan kamu bisa mengerjakan nanti KBD setelah ini dibagi kelompoknya ya. Dibagi kelompoknya yang kemarin datang
kamu benar-benar ikut mengerjakan kan enggak, atau kamu diem aja, atau kamu kerjasama. Nah, pilihan dari ibu ya, pilihan kalau silakan dibuka halaman 275 untuk membantu mengerjakan soal LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran tanah. Perkenalkan, nama saya Nil Ivansyah sebagai moderator. Di sebelah saya Dian Setia, saya Setia Syukri. Saya Menangil Sudianti. kami akan menyampaikan jawaban yang telah pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Guru kami. Kedua, siapa saja yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah? Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Solusinya, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada. Oke, cukup itulah jawaban dari pertanyaan dari Ibu tadi. Langsung saja masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Perkenalkan, saya dari Rahmat dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sampah plastik dapat menurunkan kualitas air tanah? Mohon dijelaskan. Oke, apa ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rahmania dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja dampak dari pencemaran tanah? Ada lagi? Jika tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari kelompok Senior dan Rahmania.
sampah plastik menurunkan kualitas air tanah. yang bahkan kelihatan Karena plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menimbulkan banjir. Apa saja dampak dari pencemaran tanah? Berdampak langsung mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. ya. Dari jawaban kelompok 1 ya, pencemaran tanah ya, apabila ada limbah-limbah plastik itu menyebabkan tanah tidak subur dan mengganggu pencemaran tanah. Bagaimana penjelasan jawabannya dari kelompok itu? Sudah jelas belum? Ya, beri aplaus ya kelompok 1. Oke, saya akhiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Rahma sebagai moderator. Saya Wisma Setia Chandra sebagai pembaca. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rifki Hanafi. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalian ketahui tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika oleh permukaan merupakan bahwa tanah tercemar oleh ozon atau nah, pencemaran ini dapat disebabkan oleh banyak faktor baik dari pencemaran kimia maupun faktor alamnya. Ada pencemaran yang terjadi secara kimia dan ada pula yang terjadi akibat aktivitas manusia. Nomor 2, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran. Pencemaran tanah diantaranya adalah 1. Memberikan sistem pembuangan limbah. Limbah cair dan padat harus dibuang dengan tepat sesuai dengan standar yang terbuat untuk menghindari pencemaran. 2. Menggunakan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi modern dalam mengolah limbah dapat membantu mengurangi pencemaran tanah, seperti penggunaan sistem pengolahan air limbah dan sistem pemrosesan sampah. 3. Mengurangi penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah. Alternatif lain seperti menggunakan pestisida alami atau mengurangi penggunaannya bisa membantu pencegahan pencemaran. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Perkenalkan nama dan kelompoknya. Apa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia? Baik, jika ada lagi silakan. Perkenalkan, nama saya Kamila Jasari dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan manusia terhadap pencemaran tanah ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Teman-teman pasti sudah tahu kalau tanah merupakan tempat hampir seluruh tumbuhan dapat hidup dan berkembang. Dengan bantuan cacing, tanah bisa dijaga kesuburannya sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman. Namun, jika tanah mulai tercemar, apa yang akan terjadi pada makhluk hidup yang ada di sekitar? Fakta jika untuk membuat satu inci tanah, lapisan atas menjadi subur, membutuhkan waktu 2 tahun. Namun, sayangnya untuk menghancurkan kualitas tanah hanya membutuhkan waktu 5 menit. Tanah menjadi tempat hampir seluruh makhluk hidup tinggal dan mencari makanan. Misalnya, manusia mendapatkan makanan berupa sayuran dan buah dari tanah yang subur. Hewan herbivoran hingga serangga dan mikroorganisme dapat menemukan makanannya dari tanah subur. Artinya, jika tanah tercemar, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan di bumi. Benar ya? Dari kelompok kita bisa mengambil sisi baiknya ya. Tanah itu tidak baik untuk kesehatan karena kita mengambil makanan dari tanah ya. Contohnya sayuran, makan apa tadi nasi yang kita makan itu dari semuanya perlu kehati-hatian jangan membuang sampah sembarangan. Dari kelompok 4, soalnya apa yang harus dilakukan manusia terhadap pencemaran tanah ini? Kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber mata pencaharian bagi petani dan seluruh masyarakat di dunia. Lebih dari itu, tanah menyaring apa yang kita minum, menyediakan makanan, dan menangkap
dioksida penyebab perubahan iklim. Tanah memiliki peran yang begitu penting bagi manusia. Dan sebelum makhluk hidup di bumi, maka pencegahan pencemaran atau polusi tanah harus dimulai dari diri sendiri. Jangan merusak kualitas tanah dengan membuang sampah dan limbah yang sulit ditemukan. Hindari membuang bahan kimia di tanah yang busuk dan kurangi penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusron. Saya Nurulfa. Saya Ana. Saya Deswina Khalil. Kami dari kelompok 7 kelas 10 B akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Amatilah gambar pencemaran udara di atas. Apa yang kalian ketahui tentang pencemaran udara? Jawaban kami, pencemaran udara adalah kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara akibat masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer. Udara yang terkontaminasi mengandung satu atau lebih zat kimia dalam jumlah besar yang berdampak negatif pada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain di lingkungan. Nomor 2, solusi apa saja yang akan kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Solusinya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, matikan mesin mobil, jangan membakar sampah, nanas, dan alkohol, dan kurangi penggunaan energi. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya. Kemudian selanjutnya dari kelompok 8 ini bertanya, bagaimana kondisi udara bisa mempengaruhi lingkungan? Ada yang bertanya yang lain? Saya Dian Sulsia dari kelompok 1, bagaimana peran industri dalam mengurangi polusi udara? Kita izinkan kami diskusi. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Polusi udara dapat memiliki dampak yang merusak pada lingkungan. Gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dapat menyebabkan hujan asap yang merusak tumbuhan, tanah, dan perairan. Dari pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana peran industri dalam mengurangi polusi udara? Industri memiliki peran penting dalam mengurangi polusi udara. Mereka dapat mengadopsi teknologi yang lebih bersih untuk mengurangi emisi polutan udara dari proses produksi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah bisa dibaca dari pertanian orang petani yang dia menyemprot tanaman dengan pestisida. Itu kan pestisidanya larut ke dalam tanah, terus selanjutnya ke air. Jadinya mengganggu aktivitas pencemaran tanah dan aktivitas pencemaran air. Nah, kalau tanahnya jadi rusak, otomatis petaninya nanti tanamannya jadi kebal ya, sudah disemprot pakai pestisida yang dua, yang ada mempan tanahnya jadi sebentar lagi aktivitas dengan pestisida yang lebih tinggi. Jadinya serangannya lebih kebal. Yang kedua, pencemaran tanah disebabkan karena dari batu bara yang digali yang airnya mengalir ke pertanian itu sehingga penduduknya tidak bisa bertani dan tanamannya menjadi mati ya. Keduanya dari pencemaran sampah ya, sampah itu pencemaran sampah dari pembuangan sampah. Sampah seharusnya di
tempat pembuangan sampah akhir. Dari presentasi semuanya tadi, Ibu mengambil kesimpulan kelompok yang terbaik adalah kelompok Jaino. Silakan maju, Ibu kasih sesuatu. Yang penting adalah bukan hadirannya, keaktifannya mengerjakan LKPD dan presentasi. Hadiahnya ada siapa ya? Harganya murah tapi yang penting semangatnya tinggi. Kesimpulan dari siswa hari ini akan diwakili oleh Jainur ya. Silakan Jainur. Pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi disebabkan oleh perilaku manusia. Seharusnya manusia sadar bahwa pencemaran lingkungan akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Jadi untuk itu, mari kita selamatkan air, tanah, udara, selamatkan kehidupan dan selamatkan dunia. Nah, dari kesimpulan Jainur, ini kesimpulan dari Ibu ya, sebaiknya kita mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Kalau bisa kita menjaga supaya jangan mencemari lingkungan. Solusinya dengan kita membuang sampah pada tempatnya. Di samping itu asap-asap pabrik, asap kendaraan, asap itu ada letusan gunung itu juga menyebabkan pencemaran udara. Soalnya kan kalau kita pernapasan kita terganggu, akhirnya kita jadi sakit. Dengan pencemaran air, otomatis terjadi banjir ya enggak? Dan jangan sampai kita membuang sampah di sungai, di laut, ataupun di darat. Supaya lingkungan kita sehat, kita hidupnya tentram, nyaman, tidak terganggu penyakit. Kita lanjutkan. Ibu sudah kirim ya soal podcast di Google Form kamu, silakan dikerjakan untuk bagaimana mengukur kemampuan kamu setelah pembelajaran pencemaran lingkungan. Dari pembelajaran hari ini kamu ambil hikmahnya. Sudah selesai belum? Nah, Ibu menyiapkan kembali ya pembelajaran berikutnya. Minggu depan kita mempelajari akumulasi pencemaran rantai makanan ya. Jadi kita pertemuan berikutnya, sub berikutnya adalah akumulasi pencemaran lingkungan, pencemaran rantai makanan. Kita pembelajaran berakhir, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Dia. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ambil kata pembelajaran hari ini telah diri. Apabila ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.